Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan saya kesehatan serta kesempatan untuk saya menyelesaikan tugas ujian tengah semester sanitasi dan kesehatan lingkungan, yakni berupa presentasi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan stambuk M1B1 18066, kelas Ilmu Lingkungan C, mahasiswi dari jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Asramid Yasin, SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan yang telah membimbing kami pada mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi dari sanitasi dan kesehatan lingkungan. Rumusan masalah yang saya angkat di sini yakni apa yang dimaksud dengan sanitasi, kemudian berapa kebutuhan rata-rata air minum dalam sehari, kemudian kebutuhan air minum suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari, kemudian perbandingan perbedaan peraturan Menteri Kesehatan dalam negeri dengan peraturan Menteri Kesehatan negeri lain. Kemudian jenis penyakit dan dampaknya terhadap kesehatan, kemudian upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk membahas beberapa rumusan masalah yang saya angkat. Sanitasi air bersih adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan untuk dimanfaatkan sehingga aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari, mulai dari bayi yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun, yakni membutuhkan air minum sebanyak 800 ml per harinya. Kemudian kebutuhan untuk anak-anak yang berusia 1 sampai 3 tahun, yakni membutuhkan air minum sebanyak 1200 ml per hari. Kemudian anak usia 4 sampai 6 tahun, yakni membutuhkan sekitar 1500 ml per hari, dan anak 7 sampai 9 tahun membutuhkan 1900 ml. Kemudian anak usia 10 sampai 12 tahun yakni membutuhkan air minum sebanyak 2100 ml per harinya. Kemudian untuk usia remaja mulai dari 13 sampai 15 tahun yakni membutuhkan air sebanyak 2000 ml. Remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun untuk laki-laki yakni membutuhkan air minum sebanyak 2200 ml, dan untuk perempuan membutuhkan air sebanyak 2100 ml. Untuk ukuran orang dewasa, laki-lakinya yakni membutuhkan air minum sekitar 2500 ml sampai 2600 ml per harinya. Kemudian yang perempuan membutuhkan air minum sebanyak 2300 ml per harinya. Kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari. Rumah tangga merupakan pemakai air minum terbesar antara 65 sampai 85% dengan konsumsi air minum rata-rata untuk rumah sederhana antara 135 sampai 155 liter per orang per harinya, dan untuk rumah mewah antara 156 sampai 245 liter per orang per harinya. Dapat kita lihat tabel kebutuhan air masyarakat Indonesia dalam sehari. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/7/2002 pada air minum. Di sini ada bakteriologisnya, kemudian radioaktivitasnya, kimia maupun parameternya. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/9 air bersih.
Dapat kita lihat di sini daftar persyaratan kualitas air bersih, mulai dari parameter fisika maupun kimianya. Kemudian perbandingan dua negara, yakni Jerman dan Prancis. Di negara Jerman, penanggung jawab untuk pengaturan kebijakan dalam penyediaan air publik dan sanitasi dibagi antara UA, pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian atau Länder. UA menetapkan kerangka perundang-undangan untuk kualitas air dan pengelolaan sumber daya air, organisasi penyediaan air publik dan sanitasi. Bagaimanapun, tetap menjadi hak prerogatif negara-negara anggota UE. Negara bagian Jerman memainkan peran kunci di sektor ini dengan menetapkan antara lain kerangka hukum untuk persetujuan tarif kota madya yang secara hukum dipercayakan dengan penyediaan layanan, memainkan peran tidak langsung dalam mempengaruhi posisi kebijakan yang berkaitan dengan air dan sanitasi melalui asosiasi kota madya yang berpengaruh. Kemudian kualitas air minum dipantau oleh Departemen Kesehatan Masyarakat Kota dan Kabupaten. Pemantauan lingkungan sebagian besar berdasarkan pada Swamonitor yang telah terbukti AMDAL dan sampel sesekali oleh Kementerian Lingkungan negara bagian. Kemudian di negara Prancis, tingkat nasional kerangka hukum untuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan air dan sanitasi terdiri dari 3 undang-undang utama, yaitu The Loi sur EU, Undang-Undang Air tanggal 3 Januari 1992, kemudian Loi N 95-101 relatif au reformance de la protection de l'environnement, penguatan hukum perlindungan lingkungan tanggal 2 Februari 1995, dan Aquaticus Loi sur EU et les Milieux, Undang-Undang Lingkungan Air dan Perairan tanggal 30 Desember 2006. Dan yang terakhir, mengubah kerangka UA Water Framework arahan ke dalam hukum Prancis. Di tingkat pemerintahan pusat, beberapa kementerian berperan dalam menentukan kebijakan penyediaan air dan sanitasi. Kementerian Ekologi, Energi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Perencanaan Wilayah. Kementerian Kesehatan bertugas memantau kualitas air minum. Kementerian Dalam Negeri bertugas mengawasi pemerintahan daerah, dan Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang mengawasi badan air bersama dengan Kementerian Ekologi. Kemudian penyakit yang ditularkan melalui air ada 4, yaitu waterborne disease, water wash disease, water-based disease, dan water-related insect vector mechanism. Penyakit waterborne disease, jenis penyakitnya yaitu ada kolera, tifoid, hepatitis A, disentri, dan poliomyelitis. Cara penularannya, penyakit yang ditularkan secara langsung melalui air yang tercemar atau terkontaminasi oleh mikroorganisme yang mengandung kuman patogen. Dampak terhadap kesehatannya yaitu penderita kolera dapat kehilangan banyak cairan tubuh dan masuk pada kondisi dehidrasi. Kemudian penyakit yang kedua ada water wash disease. Jenis penyakitnya yaitu ada diare, scabies, trakoma, dan leptospirosis. Cara penularannya, penyakit yang disebabkan higienitas air yang buruk. Penularannya dapat berupa infeksi pada alat pencernaan, melalui kulit dan mata, dan melalui gigitan binatang pengerat. Dampaknya terhadap kesehatan yaitu penderita scabies dapat merasakan kulitnya sangat gatal dan luka akibat digaruk. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit water-based disease. Jenis penyakitnya yaitu schistosomiasis. Cara penularannya, penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Dampaknya terhadap kesehatan yaitu pendarahan saluran cerna, penyumbatan di lambung atau di usus, malnutrisi, infeksi ginjal, kemandulan, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang terakhir, water-related and insect vector mechanism. Jenis penyakitnya itu demam berdarah, malaria, dan yellow fever.
Cara penularannya, penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Dampaknya terhadap kesehatan yaitu penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan anemia berat, gagal ginjal hingga kematian. Upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia, ada 4 upaya yang dilakukan. Yang pertama ini pemantauan kualitas air, memberikan informasi faktual tentang kondisi kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu, dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Yang kedua yakni pengaturan tata ruang, mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Yang ketiga yakni perlindungan sumber air, perlindungan daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan hutan dan pembukaan hutan, perlindungan dari pencemaran baik oleh domestik maupun oleh industri. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi. Untuk menghindari adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang permasalahan lingkungan, diperlukan pusat data. Untuk pengisian data diperlukan monitoring. Perbandingan dengan negara lain, yakni di India dan di Singapura. Di India, Swachh Bharat Mission yang berfokus pada penanganan krisis air dan pembenahan dalam bidang sanitasi sebagai gerakan nasional yang mendorong pembangunan sanitasi yang lebih baik. Swachh Bharat Mission ini dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2014 dan memiliki tujuan free open defecation yang hendak dicapai pada Oktober 2019. Kemudian di Singapura, daur ulang air limbah dengan New Water. Pengelolaan air limbah ini juga menggunakan teknologi tinggi untuk mendaur ulang air kotor menjadi steril dan higienis. Teknologi daur ulang air itu menggunakan membran mutakhir dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali. Kesimpulannya, sanitasi air bersih adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan untuk dimanfaatkan, sehingga aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Rumah tangga merupakan pemakai air minum terbesar, antara 45-85% dengan konsumsi air minum rata-rata untuk rumah sederhana antara 135-145 liter per orang per harinya, dan rumah menengah antara 146-155 liter per orang per harinya, dan rumah mewah antara 156-256 liter per orang per harinya. Ada 4 upaya dalam penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia, yaitu yang pertama pemantauan kualitas air, yang kedua pengaturan tata ruang, yang ketiga perlindungan sumber air, dan yang keempat monitoring dan evaluasi. Itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.